Mana bagusnya, makan dahulu atau langsung sembahyang aja buka sedikit? Jawabannya terakhir pembicaraan kita minggu tadi bahwa makruh hukumnya babakam di dalam masjid kalau pakai wadah biinain. Namun kada pakai wadah pas karena lantai dipastikan karena lantai kada lagi makruh haram jadinya. Kemudian mengangkat suara mangka ada faedahnya. Nah, kemudian jual beli sampai-sampai disuruhkan didoakan mudahan jangan berhujung. Nah, kemudian mengerjakan keterampilan pekerjaan tangan di dalamnya seperti menjahit dalam masjid makruh juga hukumnya. Nah, kemudian wakashfu ra'sin membuka kepala berarti kada bakopiah dalam masjid makruh juga. Kemudian yang terakhir ittiba' semalam. Ittiba' itu ayyaj'ala wasata ridaihi tahta mankibihil aiman. Tengah-tengah selindang nang ini, selindang bagian tengahnya diandak di bawah bahunya yang kanan. Nah, ini bahu pertengahannya sebelah kanan. Kemudian ujungnya yang kiri di atas atik balikatnya yang kiri. Nah kayak ini. Nah kayak ini. Ini kalau dalam masjid makruh hukumnya. Kenapaan? Karena itu bisa berakibat kada khusyuk. Coba ini sembahyang kayak ini. Ujungnya gugur kena. Nah. Ittiba'. Nah itu bu ahli syatarah. Ada wawayahnya itu disuruh. Tapi kalau dalam masjid nih kada. Karena dalam masjid itu yang diambil adalah khusyuknya. Nah, ada wayahnya. Nah itu ittiba' makruh hukumnya masjid. Nah, itu terakhir semalam. Bahkan Imam Al-Ghazali di dalam Ihya menyebutkan kalau seseorang itu jatuh selendangnya maka sebaliknya kada perlu diambil. Saat sembahyang tu gugur selendang kada perlu dihatakan aja. Demikian pula wa mithluhu al-imamah itu juga surban. Gugur saat sembahyang kada disuruh mengambil. Dan lain-lainnya. Nah, kopiah gugur saat sembahyang. Nah, itu kada disuruh kita membuliki dulu biar dia terbuka. Padahal kan terbuka kopiah kepala tadi di masjid makruh. Cuma mun saat sembahyang kada disunatakan membuliki mengambil. Nah, kenapaan? Karena itu berakibat rusaknya kekhusyuan kita karena berpikir membuliki kopiah. Nah, berikutnya nih nang malam hari ini. Wa kuriha salatun bi mudafa'ati hadatsin. Dan dimakruhkan salat dengan menahan hadas. Jadi makruh hukumnya menahan sembahyang menahan hadas. Kabaulin seperti kencing. Wa ghaitin behire menahan behire. Warihin angin berarti apa? Kantot. Makruh hukumnya menahan kencing, behira dan bakantot. Nah, lil khabaril ati karena ada hadis yang akan datang jar. Satu hadis Nabi ada hadisnya yang menyebutkan larangan agar kita larangan sembahyang dalam kondisi menahan hadas. Hadisnya kayak ini. La salata bihadrati ta'amin wa la salata wa huwa yudafi'uhul akhbathani. Tidak ada salat
dengan hadir makanan. Tidak ada salat sementara dia menahan dua hadas, yakni di muka dan belakang. Maksud kada salatnya ini kada sempurna salat, sah aja bang, cuma kada sempurna. Disinilah kemudian dihukumkan makruh. Itu hadisnya. Wali annaha tukhillu bil khusyu'i, dan karena bahwasanya menahan hadas itu tukhillu bil khusyu', itu mencederakan kekhusyuan. Dasar bujur bebacaan kada nyaman lagi, rukuk sujud kada nyaman lagi, dan dipikirkan manahan di bakamih, manahan di bakantut, manahan di bihire lagi. Bal qala jam'un, bahkan berkata oleh satu jamaah ulama, in dhahaba biha batalat. Apabila hilang kekhusyuan dengan sebab menahan hadas ini, maka batal sembahyangnya. Itu pendapat satu pendapat ulama. Tapi pendapat yang lain, selama memang kada mencederakan syarat dan rukun, masih sah. Cuma hukumnya makruh. Nah, jadi kayak apa? Wa yusannu lahu tafrighu nafsihi qabla salati. Dan disunatkan baginya tafrigh, melapangkan dirinya. Maksudnya melapangkan diri dengan itu membuangi hadas tadi, supaya jangan hendak lagi bakamih bakantut lawan behire. Wa in fatatil jamaah, sekalipun luput oleh berjamaah. Amun kita manahani kawa berjamaah. Kalau kita salang menghabiskan kantut behira sekalinya membirisakan, tontong orang berjamaah, sekalipun lepas jamaah tetap nang disunatkan habisakan dulu. Birisakan lah. Itu kalau di awal sembahyang sudah ada perasaan hendak berhadas tadi. Bagaimana kalau datangnya hadas, hendak berhadas, hendak bakantut behira bakamih nang ini pas rahat sembahyang. Walaysa lahul khuruju minal fardi idza tara'at lahu fihi. Nah, dan tidak boleh baginya, bila la yajuz dalam fikih nang itu sampai kepada haram jadinya. Kada boleh baginya keluar daripada sembahyang fardu, kalau sembahyangnya fardu, apabila mendatang oleh hendak berhadas tadi fihi, di dalam sembahyang. Jadi kalau sahabat sembahyang fardu mendadak hendak bakamih, hendak bihira, hendak bakantut, jangan dibatalkan hanya karena gara-gara itu. Tahan lagi sakok kuatnya, dan itu ada makruh. Wala ta'khiruhu idza dhaqa waqtuhu. Nah, tetapi kadang-kadang ya, kada boleh melambatkan fardu nang ini hanya gara-gara hadas apabila sempit waktu. Kita ulangi tadi. Membebaskan diri agar kada hendak lagi bakantut behira bakamih, dibirisakan berarti dikamihakan, dikantutakan, dihiraakan. Ini sunat hukumnya sekalipun lepas jamaah. Tetapi kalau kita membebaskan tadi, seandainya kita bakami birisakan yang ini, waktu sudah di ujung. Seandainya kita kamihakan pas waktu fardu, sembahyang fardu ini akan keluar daripada waktunya. Kayak apa? Kada boleh. Nah, berarti apa ya? Tahan ya seadanya. Berarti kadang-kadang sunat, kadang-kadang wajib ditahani kalau sempit waktu tadi. Nah, ada ilih bedahulu penyambet. Wal ibratu fi karahati dzalika biwujudiha 'inda taharrum. Dan bermula ibrah, yang diambil pemahaman
pada makruh yang demikian itu, maksudnya makruh salat dengan menahan hadas ini, biwujudiha, dengan adanya perasaan hendak berhadasnya ini, qablat taharrum, ya, indat taharrum, ketika hendak takbiratul ihram. Berarti amun sudah takbiratul ihram, sembahyangnya sama yang fardu, tahanir loh. Kalau sembahyang sama yang sunat, kada haram pang. Yang sunat qabliyah, ba'diyah, sunat duha dan lainnya. Pas sudah rakaat hanyar, belum lagi salam. Pas anak berhadas, marah langsung ba'ano. Padahal kalau Jepang jangan ditahan. Cuma mun kita bebatal, kada apa-apa. Tetapi kalau sembahyang fardu, tahan hulu kuatnya. Wa yanbaghi ayyul haqqa bihi ma law aradat lahu qabla taharrum fazalat wa alima min adatihi annaha ta'udu ilaihi fis salati. Nah, dan seyogianya bahwa dihubungkan dengannya akan barang yang seandainya mendatang baginya oleh menahan hadasnya ini sebelum takbiratul ihram, fazalat kemudian hilang, wa alima dan dia tahu min adatihi daripada kebiasaannya, annaha ta'udu ilaihi fis shalah, bahwasanya perasaan hendak berhadasnya ini akan kembali kepadanya di dalam sembahyang. Pas rahatan kamat asalnya hendak kamat orang asalnya perasaan asal hendak bakantut asal kami atau bihire tadi. Soalnya sekali tuntung pahadang kamat ada pina asal lapang. Tapi menurut kebiasaannya paling-paling samanit-manit ini mendatang pulang kayak apa neng ini sama hukumnya lawan orang nang hendak banget beda tadi. Berarti sunat birisakan lo. Nah, buangnya lo. Terus wa tukrahu bihadrati ta'amin aw syarabin yashtaqu ilaihi. Nah, dan makruh sembahyang dengan hadir makanan atau minuman yang rindu ia kepadanya. Makanan ini ketujuh banget nih. Rindunya tuh dua macam. Bisa rindu karena dasar parut lapar. Bisa juga kada tapi lapar bang, cuma favorit banget. Maka nih mun beli lembet nih bisa. Nah, kayak apa makruh hukumnya? Berarti apa ya? Pirisakan. Nah, lo makan lo. Li khabari muslimin, karena kabar hadis riwayat Imam Muslim, la salata ay kamilah, tidak ada salat yakni kada sempurna sembahyang, ay kamilah yakni kada sempurna, bihadrat it'am dengan hadir makanan, wala salata wa huwa yudafi'ul akhbathani ay al-bawul wal ghaitu, dan tidak ada salat yakni kada sempurna salatnya ya, walhal dia menahan akan dia oleh dua yang kotor yakni kencing dan berak. Makanya kayak apa mun berbuka puasa, apakah kita tuh mbah berbuka mbah makan korma minum sedikit bayangan aja lagi mana bagusnya semyang sungsung lawan birisakan ngintah. Kalau memang hati kita rindu kepada itu, kepada makanan tadi, kain aja gini lo sembahyang. Birisakan makan hanya kamat. Nah, tapi mun nang memang kada aja sini apa ay. Kayaknya kada rindu ya nih. Asal korma lawan banyu putih habis sudah biris deh. Nah, birisakan kan kada perlu kada makruh bagi sidin. Jadi pertanyaannya, apakah ketika anak sembahyang habis berbuka itu mana bagusnya makan dahulu atau langsung sembahyang dia berbuka sedikit? Jawabannya tergantung kondisi orangnya. Kalau orangnya biasa-biasanya makanan hilang apakah? Berarti memang bagi mereka nang kaya itu bagus saya songsong. Tetapi kalau orangnya begenangan, kada nyaman nih kada biris belum, habisakan lah. Hanyar
Anyaran bayangan, anyar kamat. Nah, makanya sangat indah kebiasaan kita berbuka di langgar tuh ada tapi banyak nang dilihat. Namun di rumah bisa macam-macam. Wa kuriha salatun fi tariqi bunyanin. Dan dimakruhkan sembahyang pada jalan bangunan, ayat dapat makna fijer, pada jalan di dalam bangunan. Jalan nang padang bangunan, apa jalan bangunan itu? Bila jalan itu ada bangunannya, biasanya jalan itu ramai. Nah, makalah sembahyang di situ. Di jalan situ ya. Hampir saja deh. Nah, makruh tak? Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya larangan dari sembahyang di tengah jalan. Nah, wakilah saduluh di dada jalan. Nah, karena apaan? Lishtighalil qalbi bimuririn nas fihi. Karena sibuk hati dengan banyak orang yang lalu lalang. Makanya kita di masjid pun, di masjid nih kita nih biasanya ada orang lawang-lawang nang banyak lewat orang. Ini sih kalau lawan kita loleh sini. Nah, maka yang terbaik kita neng itu jangan sampai kita menghadap kepada orang lalu. Ini lalu-lalang sidun nyunat di situ. Macam-macam nang dilihat. Mana bagusnya? Apalagi memang sutrah kan selalu disunatakan. Baik menghadap ini. Nah, sehingga tak kurang gangguan kita sembahyang itu tak khusyuk saikit. Yang walaupun gak ada jaminan ya bang khusyuk situ. Cuma tak kurang saikit. Nah. Wala bariyah. Nah. Tapi ini dhaif jar. Dan kalau jadi jalan nang kalau anu seperti mataf ya tempat orang kalau seperti tempat patawafan. Nah. Ternyata menghadap orang nang kalaluan orang tawaf situ. Nah, makanya padahal kan setelah kita tawaf kita disunatkan sembahyang sunat tawaf itu nang paling afdal itu pas di makam Ibrahim. Tapi mun wayah ini punya banyak tarus makam Ibrahim talintasi orang tarus. Maka walaupun paling afdal kita ambil cari tempat nang lain. Nah, kalau bisa mundur asal berpintangan masih lawan makam Ibrahim. Karena apaan? Mun orang lewat kali ngusan udah nyaman jadinya. Nah, kemudian wa maudhi'i maksin dan tempat apa pengambilan bea cukai dan sebagainya ada di tempat ngintah. Karena apaan? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika li annahu ma'was syayatin. Jadi orang mengambil nang bea cukai segalanya cok nang itu tuh. Itu ada itu tempatnya syaitan. Kita sembahyang di situ makruh hukumnya. Wa bimaqbaratin illam yutahaqqaq nabshuha sawaun shalla ilal qabri am alaihi am bijanibihi kama nassa alaihi fil ummi. Makruh juga sembahyang di kuburan jika tidak dipastikan itu galian kubur. Jadi nang makruh nang ini kalau memang dipastikan itu kadada najis bekas galian kubur. Nah, kalau jelas najis di dalam kejadian kubur maka jadi kan tanah nang tercampur dengan bangkai itu kan najis. Kada lagi makruh, haram jadinya. Ini nang kada dipastikan. Memang ada kemungkinan suci masih. Nah, itu nang makruh. Sebaik salat itu mengarah ke hadap kubur, au alaihi atau di atas kubur, au bijanibihi atau di samping kubur. Nah, makruh. Cuma sah aja pang. Ini nang tagawi bukan tunggu ubur. Wa tuhramus salatu liqabri nabiyyin
au nahwi waliyin tabarrukan au i'zaman. Dan haram salat menghadap kubur nabi atau kubur wali dengan niat tabarruk. Ada kubur wali sini, arah kiblat sana, kita beristilah hadap di sini, menghadap ke kiblat ya bang, tapi menghadap ke kubur, niatnya ada tabarruk au i'zaman atau mengagungkan kubur itu haram hukumnya. Nah, kayak apa mun beristilah situ kiblat kubur di sini, sini hadap ke situ, makinnya itu ya tanda. Nah ini nang masih menghadap ke kiblat, tapi beristilah mementangi kubur dengan niat tabarruk, dengan niat i'zam, membesarkan, mengagungkan, haram hukumnya. Wa bahasa Zainul Iraqi adama karahati salati fi masjidin tara'a dafnun nasi haulahu wa fi ardin maghsubatin. Nah, dan membahas oleh Az-Zain Al-Iraqi, ulama nih, akan tidak makruh, jisidin tidak makruh salat di dalam masjid yang mendatang penguburan manusia di sekelilingnya. Ada masjid. Ternyata di masjid itu kemudian ada tanah lapang milik orang yang kemudian jadi alqah. Tahadap ke kiblat teh, kita tahadap ke kubur itu kada makruh nih enta. Kada ada niat mengambil berkah juga ya kalau. Nah. Wa fi ardin maghsubatin. Nah. Dan haram salat di bumi yang dirampas. Bumi ini dimiliki tanpa ada hak. Ada tanah orang, kita pintar berurusan, tahu jalannya mengalahkan orang supaya jadi ampun saurang. Nah, kita sembayangi situ makruh tuh. Nah. Wa tasihu bila saubin kama fi saubin mausubin. Dan sah salat itu dengan tanpa bila sawabin dengan tanpa pahala. Nah sah aja pang sembahyang di tanah nang punurang nang dirampas tadi dengan paksa tadi. Sah sembahyang kita tapi tanpa ada pahala. Sebagaimana pada pakaian yang dirampas. Pakaian orang dicuntan atau diambil berpaksaan. Atau kita memakai kadesing padehen punurang. Sementara kita kada tahu senang kadenya punurang. Ada tapi orang dipakai. Senang adanya kita ada tahu orang. Salah sembahyangnya tertutup aurat jadinya. Betul aurat sah sembahyangnya cuma kada berpahala. Nah, wa kadza in syakka fi ridha malikihi. Nah, dan begitu pula apabila ragu-ragu pada ridha senang pemilik pakaian itu. Juga hukumnya makruh. Nah, la in zannahu biqarinatin. Nah, tetapi kada makruh dan sah dan berpahala apabila dia menyangka akan ridha pemiliknya biqarinatin dengan ada tanda-tandanya. Mahir kawan derajin ini muak saliur biinjamannya sini hakuna juga tahu orangnya gini, painjaman aja kada pemalar, kada sing padahan gini mainjam tapi sidin. Nah, itu kada apa-apa. Dan dapat pahala aja. Nah, azan deh orang leh sedikit lagi. Wa fil jaili laudaqal waqtu wa huwa bi ardin maghsubatin ahrama masyian. Nah, dan menurut dalam kitab Al-Jaili disebutkan jikalau sempit oleh waktu sementara dia di bumi nang dirempas. Sempit waktu pas kita kebetulan di bumi nang rampasan deh. Nah, mun kita salang keluar daripada bumi nang itu habis waktu, maka dia silahkan bertakbirat ilham sambil berjalan. Warajahul Ghazi dan berkata oleh dirajihkan oleh Al-Ghazi. Qala Syekhuna, berkata oleh Syekhuna Ibnu Hajar, walladzi yattajihu annahu la yajuzu lahu salatu syiddatil khaufi wa annahu yalzamuhu tarku hatta yakhruja minha. Masyaallah. Berkata Syekh Ibnu Hajar bermula yang sesuatu yang muttajih artinya yang aujah yang kuat
bahwasanya tidak boleh baginya salat syiddatul khauf sambil berjalan dengan tah dan bahwasanya lazim meninggalkan sampai dia keluar daripada tanah rampasan tadi. Jadi menurut Ibnu Hajar jangan takbiratul ihram sambil berjalan di dunia rampasan. Keluar hulu penting. Urusan kalau masuk waktunya kada keluar hanya kita sembahyang di situ. Nah, kadede menurut Ibnu Hajar kadede istilah nang takbiratul ihram sambil berjalan tadi. Nah, kama wa annahu yazul hatta yakhruja minha kama law taraka takhlis ma takhli kataraha li takhsil li takhlisi malihi law akhadha minhu bal aula. Nah. Kemudian tatimmah, ada beberapa penyempurnaan lagi beberapa hal tentang makruh sembahyang tadi. Nah, pertama min hajar yang tanya nang makruh lagi al-iqa. Iqa itu duduk seperti anjing. Anjingnya itu telapak pantat kita lihat kan tangan kita kabuh sembahyang. Sembahyang enggak ya itu caranya duduk. Makruh hukumnya. Sembahyang berduduk tapi kayak itu cara duduknya makruh. Nah, kemudian sambil menegakkan betis. Nah, betis kayak ini. Nampak saya anjing depan makruh hukumnya. Kemudian wa minha kafu sya'rihi wahwa au saubihi. Nah, yaitu melipat rambutnya atau pakaiannya. Sembahyang nang kayak ini. Besantakan. Nah, itu melipat. Maka hukumnya makruh juga. Kenapa? Karena Nabi SAW itu memerintahkan supaya jangan menahan rambut dan pakaian supaya sujud kerunya padanya. Makruh. Kemudian wabad'u yadihi ala famihi bila hajatin. Meletakkan dua tangan di mulut tanpa ada hajat. Kayak ini sembahyang. Dia pun kayak ini. Kalau kada ada hajat, makruh hukumnya. Tapi pun ada hajat, Bang. Pas tak berungan berbau kantut sadu ada. Masa ibu kan? Kalau kada ada hajat, makruh hukumnya. Apa contohnya? Seperti menguap. Kan perintah baginda Nabi, bila kita nguap itu kita tahan sekuatnya. Kalau masih jam menguap, kita tutup dengan tangan. Nah, kalau memang karena menguap kita nutup mulut, ini ada hajat, kada makruh. Tetapi mun kada ada hajat, jangan ditutupi muntong. Nah, disinilah kemudian musim masker tadi. Tapi ada hajat kalau ada apa? Sampai wawunya ini masih aja masker. Nah, itu jangan. Wan, tak masuk kayu hajat kan. Mun kita kada tutupi kan timbul menyambur-nyambur. Nah, tutupi aja sewahen. Itu berarti kada makruh. Nah. Kemudian wassalatu khalfa aqlufin. Aqlaf ini. Sembahyang mengikut di belakang orang nang kada besunat. Makruh. Salah mun inya dibesuhnya sambil besok diberesihinya lah. Kada apa-apa sah aja. Cuma hukumnya makruh. Wa muwaswasin. Nah, dia sembahyang nang jadi imam orang waswis nang itu makruh. Jadi mun waswis jadi imam waswis makruh kita mengikuti. Wa waladi zinan. Nauzubillah. Nah, napanya? Di belakang anak zina. Nang jadi imam anak zina, makruh kita. Wabtirashis sab'i fis sujud. Nah, dan berhampar sebagaimana binatang buas pada ketika sujud. Nah, kayak apakah potongan binatang buas? Nah. Wal isra'. Nah, makruh hukumnya isra', mempercepat sembahyang. Bi ayyak tasira ala aqallil wajib. Bahwa berpendek atas nang wajib-wajib aja. Mbah Fatihah amin gin kada, rokok kada bebacaan kada,
Nah, cepat banget sidin. Nah, wajibnya aja takbiratul ihram baca sidin, Fatihah, tasyahud akhir, salawat, salam. Tang suruh-suruhnya kada digawi sidin. Hukumnya makruh. Hah? Sama yang bosan apa fardu we? Nah, makruh hukumnya. Talasum ya, talasum nih. Karena dia jelas itu talasum dah. Nah, sambungannya pasal tentang ab'ad salat dan tuntutan sujud sahwi. Pulang insyaallah berikutnya. Habis sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli halin wa bika min halin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب